Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat beribadah dan selamat hari Minggu Jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi. Pagi hari ini kita sudah memuliakan Tuhan dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini. Kita mengimani bahwa segala sesuatu ada waktunya, tetapi waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila kami merenungkan segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, terlalu baik Engkau
Engkau bagi kami Tuhan. Bahkan kami tidak dapat menghitung segala kebaikan Tuhan. Selain kami datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan, bahkan kami mau membuka hati kami pagi hari ini untuk diisi lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan, nyatakanlah apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami semua. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Urapi seluruh jemaat kami semua yang akan mendengarkannya. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa, yang akan membentuk kami, yang akan menguatkan kami, yang akan membangun iman percaya kami pagi hari ini, untuk kami semakin kuat di dalam Tuhan, untuk kami tidak mudah putus asa dan menyerah, tetapi kami terus memiliki pengharapan yang sejati bersama dengan Tuhan. Kami pasti bisa. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi bagi seluruh jemaat Tuhan GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Apa kabar hari ini? Sebelumnya itu saya mau ucapkan dulu salam Sola Gracia, semua karena anugerah Tuhan. Saya percaya pagi hari ini semua boleh menikmati, merasakan, mengalami, dan terus akan mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan pada saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Selalu saya katakan firman Tuhan butuh diresponi. Firman Tuhan bukan hanya sekedar kita dengar, bukan hanya sekedar menyenangkan telinga kita, tetapi firman Tuhan harus masuk, harus kita responi, kita harus membuka hati kita, melembutkan hati kita, sehingga firman Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Dan saat ini sebelum saya juga akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sebenarnya saya sudah memberitahukan melalui WhatsApp kepada seluruh jemaat Tuhan GPDI Sola Gracia Jatiwangi bahwa ada beberapa minggu ini kita akan melihat situasi. Lebih baik kita menahan diri karena sama-sama dalam keputusan rapat, saya sebagai gembala dan seluruh pengurus yang ada boleh sepakat untuk kita beberapa minggu ini kita akan melihat keadaan, meskipun ada gereja-gereja yang sudah bisa beribadah, sudah mengadakan ibadah, tetapi biarlah kita melihat segala sesuatu dengan bijaksana, dengan hikmat, karena baik saya maupun pengurus, kami juga bertanggung jawab di tengah-tengah keberadaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan biarlah kita sama-sama kerjasama, di mana kita tetap bersabar, dan mudah-mudahan pada bulan Juli nanti kita bisa sama-sama beribadah di gereja dalam ketentuan protokol yang ada dari pemerintah, dan kita sama-sama terus maju di dalam Tuhan. COVID-19, masa-masa pandemi ini tidak bisa menghalangi pertumbuhan rohani kita, tidak bisa menghalangi kemajuan gereja Tuhan di GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Amin. Dan puji Tuhan, pada saat pagi hari ini saya ingin meneruskan khotbah seri pada hari Kamis kemarin, di mana saya bicara tentang peristiwa SMA Sadrak, Mesak, Abednego, di mana mereka mengikuti pergi kepada satu acara besar, pertemuan akbar di tengah-tengah kerajaan Babel, di mana pada saat itu memang mereka adalah pegawai atau pejabat dari kerajaan Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Dan saya sudah katakan hari Kamis kemarin bahwa mereka bukan orang Babel, tetapi mereka orang Yahudi, orang Israel yang dibawa dalam pembuangan, tetapi mereka mendapatkan promosi daripada Tuhan bersama Daniel. Dan firman Tuhan pada hari Kamis saya sudah bicara tentang bagaimana iman itu ternyata akan mengalami ujian. Iman itu akan mengalami ujian, sehingga pada akhirnya sebenarnya berikutnya saya bilang kemarin bahwa pada akhirnya ujian itu pada akhirnya membawa kita boleh melihat, membawa kita mendapatkan penilaian yang luar biasa daripada Tuhan. Sekali lagi bahwa iman kita ternyata harus menghadapi yang namanya ujian.
Dan di dalam ujian itu kita dinilai oleh Tuhan. Dan tentunya ketika kita melewati ujian itu dengan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, nilai kita bertambah di dalam Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang menarik perhatian Tuhan. Amin. Kalau kita sudah menarik perhatian Tuhan, saya percaya itulah rahasia hidup yang berbahagia. Orang yang menarik perhatian Tuhan, itulah rahasia hidup yang berbahagia. Karena pasti Tuhan akan selalu memperhatikan, pasti Tuhan akan selalu menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Dan saya sudah bicara 2 poin pada hari Kamis, bahwa ketika kita mengalami yang namanya ujian iman, tantangan, mau itu sakit, penyakit, pergumulan, kesulitan, situasi yang tidak mengenakan, tetapi 2 poin yang sudah kita belajar kemarin, bahwa kita harus percaya terhadap kesanggupan Tuhan. Sekali lagi, kita harus percaya kepada kesanggupan Tuhan, bahwa Tuhan tidak terbatas. Manusia boleh terbatas ketika menghadapi ujian. Kita boleh berkata, saya tidak mampu menghadapi persoalan, kita tidak mampu menghadapi kenyataan hidup. Tetapi ketika kita percaya, beriman kepada Tuhan, kita percaya Tuhan sanggup tolong kita. Amin. Yang kedua adalah, ternyata dalam kehidupan ini kita harus memiliki pandangan iman, mata iman. Dan ini dimiliki oleh SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka memang melihat ada tantangan, mereka sedang menghadapi ancaman. Yang mereka lihat adalah api, tetapi mereka lebih jauh lagi melihat bahwa ada Tuhan bersama dengan mereka. Amin. Di hari-hari ini mata kita boleh melihat keadaan yang tidak mengenakan, tetapi ketika kita memandang dengan pandangan iman, maka kita akan melihat bahwa ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Selalu kemarin saya katakan bahwa iman bicara tentang sesuatu yang lebih daripada pandangan mata jasmani, sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata. Tetapi ketika kita memandang dengan iman, maka kita akan melihat sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Ini 2 poin yang sudah kita lihat, dan saya ingin membawa kita pada ibadah hari Minggu ini, pada pagi hari ini, terhadap poin yang ketiga. Sekali lagi, pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga bicara tentang Tuhan menyertai kita di tengah ujian. Amin. Yang pertama, bahwa kita harus melihat kesanggupan Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita keluar dari ujian, yaitu ternyata kita harus memiliki mata iman. Mata iman, pandangan iman, sehingga kita akan bisa melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yang ketiga, ternyata kita harus menyadari di tengah kesulitan bahwa ada Tuhan menyertai kehidupan kita. Mari kita perhatikan di dalam Daniel 3 ayat yang ke-24. Ini setelah Sadrak, Mesak, Abednego sudah dibuang dalam perapian yang sudah dipanaskan 7 kali. Ini di dalam ayat 24 sudah terjadi, di mana mereka dilemparkan dalam perapian. Dan ayat yang ke-24 ini bicara tentang keadaan yang terjadi dalam kehidupan Raja Nebukadnezar ketika pada akhirnya dia mengambil keputusan untuk membuang Sadrak, Mesak, Abednego ke dalam perapian karena tidak mau sujud menyembah kepada patung yang dia dirikan. Ayat 24 dan ayat 25 kita lihat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Kita perhatikan ayat 25. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupa seperti anak dewa. Setelah
Alkitab menceritakan peristiwa ini, menceritakan setelah SMA, saya singkat, Sadrak, Mesak, Abednego, di mana mereka sudah dibuang dalam perapian. Peristiwa pengalaman rohani nyata terjadi dalam kehidupan Raja Nebukadnezar, di mana dia bangun dari peristirahatannya dan ternyata waktu tidur mengalami mimpi. Dan saya percaya ini bukan hanya sekedar mimpi yang biasa, tetapi Tuhan sedang memperlihatkan kuasanya dalam kehidupan Raja Nebukadnezar yang menganggap dia adalah orang yang paling hebat, yang menganggap bahwa kerajaannya atau dia yang memerintah sebagai raja adalah orang yang paling berkuasa. Dan ternyata dalam peristiwa pengalaman rohani dari Nebukadnezar, dia melihat bahwa ternyata yang dilemparkan ke dalam perapian ada 3 orang, Sadrak, Mesak, Abednego. Tetapi ternyata yang dia lihat di dalam pengalaman rohaninya, dalam mimpi yang Tuhan kerjakan, dia melihat ada 4 orang, dan yang satunya seperti anak dewa. Dan saya mau katakan, ini menunjukkan bagaimana ketika Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dalam perapian, masuk dalam perapian yang sangat panas, ada Tuhan yang bersama dengan mereka. Mereka dibuang 3 orang, tetapi di dalam perapian itu ada Tuhan hadir, sehingga menjadi 4 dilihat oleh Nebukadnezar. Dan saya mengatakan pada saat ini bahwa Tuhan menyertai kita. Di saat kita ada di dalam ujian, di saat kita ada dalam kondisi yang paling sulit sekalipun, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Amin. Dan apa yang terjadi, cerita seterusnya mengungkapkan bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego keluar dari perapian itu, dan mereka tidak terbakar, mereka tidak terluka, mereka tidak kenapa-kenapa. Mereka selamat. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan saya ingin membawa kita melihat di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15. Ada ayat begitu sangat luar biasa, menceritakan, meneguhkan kita ketika kita bicara tentang penyertaan Tuhan di tengah-tengah ujian hidup kita. Ibrani 4 ayat yang ke-15. Bila sudah dapat, kita perhatikan bersama-sama. Sebab Ibrani 4 ayat yang ke-15, saya inginkan kita juga tetap menandai Daniel 3 ini. Dan kita perhatikan Ibrani 4 ayat yang ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ayat ini begitu sangat membawa kita sebenarnya mengerti tentang penyertaan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa dia imam besar. Imam besar itu yaitu Yesus Kristus, Tuhan kita. Di mana firman Tuhan katakan di sini bukanlah imam besar. Tuhan Yesus bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Artinya Tuhan juga merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dia ada ketika kita sedang diperhadapkan dengan masa-masa sulit. Dia hadir. Dia tahu apa yang kita rasakan. Tetapi ada kalimat yang sebelumnya kita lihat, sebab imam besar yang kita punya. Waktu saya baca ayat ini, saya langsung dibawa kepada perenungan bahwa Tuhan Yesus itu kita punya. Tuhan Yesus itu kita miliki. Amin. Tuhan Yesus itu kita miliki. Tidak ada hal yang paling berharga dalam hidup kita selain Tuhan Yesus. Amin. Saya ingat lagu pujian dari
Om Awan Datu, Om Pendeta Om Yoyo dalam pujiannya tentang menikmati Tuhan. Pujiannya di awal pujian itu berkata seperti ini. Saya nyanyikan sedikit. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti rusa rindu mata air jernih, dan kekayaan, pangkat dan emas dan perak tak sebanding denganmu, Yesus kekasihku. Pujian ini saya percaya membawa kita mengerti seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Imam besar Yesus Kristus itu kita miliki, dan yang paling berharga dalam hidup kita. Dan firman Tuhan katakan sesuatu yang sangat berharga ini, yaitu imam besar, yaitu Yesus Kristus. Dia mengerti kelemahan-kelemahan kita. Artinya ketika kita ada dalam posisi lemah, Tuhan hadir di sana. Ketika kita ada dalam seperti yang terjadi dalam keberadaan Sadrak, Mesak, Abednego, ada dalam perapian, Yesus hadir di sana. Tuhan hadir di sana dan menyertai. Dan ketika Tuhan menyertai, sesuatu yang dahsyat terjadi. Amin. Sesuatu yang luar biasa terjadi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengerti bahwa apa yang kita alami, sebagai manusia, Tuhan juga pernah mengalaminya. Sekali lagi, kenapa Alkitab menjamin bahwa Tuhan Yesus merasakan kelemahan kita dan menunjukkan bagaimana kuasa penyertaannya? Karena Allah begitu mengerti dengan keberadaan hidup kita. Karena juga Tuhan yang kita sembah mengalami hal yang sama. Mengalami seperti hal yang kita alami, ujian-ujian yang kita alami, di mana kita harus menyadari bahwa dalam perjalanan hidup kita, Tuhan tahu artinya suatu kemiskinan. Tuhan tahu artinya suatu penderitaan. Ia tahu artinya satu sakit, haus dan lapar, dikhianati, difitnah, dicaci maki, ditinggalkan. Ini hal-hal yang mungkin menjadi ujian kita di hari-hari ini. Ada orang yang mungkin diremehkan. Ada orang yang dimana ada pergumulan yang dimana kita diperhadapkan dengan kebutuhan yang mungkin di hari-hari ini seakan begitu berat untuk ada, karena kondisi mungkin saat ini dengan pekerjaan yang terhambat, atau ada juga yang mengalami sakit penyakit. Dan saya mau firman Tuhan mengatakan Tuhan tahu semuanya itu. Karena apa? Karena Tuhan Yesus pernah menjadi manusia. Sekali lagi, Tuhan Yesus pernah menjadi manusia sama dengan kita. Dia berinkarnasi untuk menyelamatkan hidup kita, menjadi manusia, dan dia tahu apa yang menjadi keberadaan manusia itu sendiri. Itu sebabnya mari kita harus menyadari bahwa ada Tuhan yang menyertai kita. Apapun yang sementara terjadi, ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Amin. Dan yang kedua, poin yang keempat yang kita harus belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego, yaitu mereka memiliki komitmen yang teguh di dalam Tuhan. Mereka tidak main-main dengan Tuhan. Kalau kita renungkan, pada saat keputusan raja diambil, di mana semua orang harus sujud menyembah, pada saat mereka berkumpul pada saat itu menyembah patung Nebukadnezar, bisa saja pada saat itu Sadrak, Mesak, Abednego bisa sujud menyembah sebagai bentuk formalitas aja. Yang penting hati mereka ada sama Tuhan, percaya sama Tuhan. Secara manusia kita bisa berpikir seperti itu.
di mana formalitas saja mereka menyembah, sujud menyembah, berlutut menyembah kepada patung. Yang penting mereka di dalam hati tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi mereka nggak melakukan hal itu karena mereka adalah orang-orang yang berkomitmen di dalam Tuhan. Mereka nggak mau main-main. Mereka tidak mau meremehkan mungkin hal yang kecil untuk sebentar saja sujud menyembah. Tetapi mereka punya komitmen yang teguh. Sekali mereka percaya kepada Tuhan, mereka tetap percaya. Mereka nggak mau main-main dengan Tuhan. Mereka tidak mau melakukan hal yang mungkin bagi pemandangan manusia itu kecil, tetapi jahat di mata Tuhan. Sekecil apapun kejahatan, mereka nggak mau lakukan. Mereka nggak mau menduakan Tuhan. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Mari kita belajar seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau mereka pada saat itu tidak memiliki komitmen yang teguh, mereka pada saat itu mungkin berpikir yang penting saya sebentar saja sujud menyembah. Saya yakin firman Tuhan akan berbeda, menceritakan kehidupan mereka. Tapi saya belajar di sini bahwa Sadrak, Mesak, Abednego lebih takut dibinasakan sama Tuhan daripada dibinasakan sama Nebukadnezar sebagai manusia. Mari di hari-hari ini kita harus semakin takut akan Tuhan. Dalam masa ujian, dalam kondisi saat-saat ini ada virus corona, mari kita semakin takut akan Tuhan. Jangan pernah main-main dengan Tuhan. Jangan pernah menduakan Tuhan. Jangan sampai di hari-hari ini saya kan tetap, yang penting saya tetap percaya kepada Tuhan. Hati saya tidak akan berubah. Nggak apa-apalah saya cari pertolongan kepada orang pintar. Enggak. Tuhan tidak mau. Tuhan sangat tidak mau kita menduakan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan mau kita semakin takut akan Tuhan. Dari hal kecil sampai hal yang terbesar dalam hubungan kita dengan Tuhan, dalam aktivitas kita, tetap kita mau berkomitmen teguh dengan Tuhan. Amin. Yang kelima sekarang. Yang kelima, poin yang terakhir. Karena seri khotbah seri 2 poin sudah pada hari Kamis dan 3 poin pada saat ini. Karena mengingat waktu, dan saya percaya bukan satu kebetulan khotbah ini pada akhirnya menjadi khotbah berseri. Tetapi saya percaya bahwa ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan ketika mendengar firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Yang kelima, yaitu mereka di tengah-tengah ujian, sehingga pada akhirnya mereka keluar dan menang dari ujian karena mereka memiliki ketaatan yang tanpa syarat. Sekali lagi, mereka memiliki ketaatan tanpa syarat. Kalau kita perhatikan firman Tuhan, seperti yang saya sudah bacakan di dalam Daniel 3 ayat yang ke-17, di mana respon mereka, ayat yang ke-17, saya sebenarnya sudah bacakan pada hari Kamis. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu, dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Kita perhatikan ayat yang ke-18. Satu ketaatan yang teguh tanpa syarat. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami, sekali lagi, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah pada patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ayat 18 menunjukkan ketaatan mereka kepada Tuhan tanpa syarat. Meskipun Tuhan gak tolong mereka, meskipun mereka harus binasa dalam perapian, mereka tidak mau sujud menyembah patung raja dan menyembah dewa Nebukadnezar. Ini yang Tuhan mau. Kalau kita mau keluar dari ujian iman kita mau menang, menghadapi apapun juga, mari kita mau taat tanpa syarat. Sekali lagi, mari kita mau taat tanpa syarat. Yang ditunjukkan seperti yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Ini yang kita perlu renungkan saat ini. Apakah saya taat di hari-hari ini? Karena memang saya taat karena saya benar-benar mengasihi Tuhan. Saya taat karena memang
Saya cinta akan Tuhan. Ataukah di hari-hari ini kita renungkan ternyata mungkin ketaatan saya karena ada maunya, ada syaratnya. Saya taat kepada Tuhan, lakukan firman, berdoa, semuanya karena supaya saya mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tidak salah kita memikirkan hal yang akan kita terima dari Tuhan. Tidak salah kita berharap hal di mana kita bisa ditolong oleh Tuhan. Tetapi Tuhan mau bawa kita kepada kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya pada saat ini. Ketaatan kita harus tanpa syarat, tanpa di mana seperti yang ditunjukkan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Di mana kalau Tuhan pun nggak tolong mereka nggak mau menyembah patung raja. Meskipun mereka nggak dapat jawaban Tuhan, meskipun nggak ditolong oleh Tuhan, meskipun mereka nggak melihat mujizat, mereka tidak mau menyembah patung. Mereka tidak mau sujud menyembah patung Nebukadnezar. Mereka tetap taat. Mereka tetap mau lakukan firman Tuhan. Tidak mau menyembah patung. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan ini menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Apakah kita di hari-hari ini dalam kondisi kita menjalani hidup dan kita harus menyadari ada ujian iman. Dalam ujian itu, apakah kita tetap taat tanpa syarat? Orang yang kalau taatnya ada syaratnya karena menginginkan sesuatu dari Tuhan, pasti ketika dia sudah berdoa, ciri-cirinya pasti yang terjadi adalah dia sudah berdoa, sudah memohon, sudah beribadah, dan pada akhirnya belum dijawab Tuhan. Pada akhirnya ujung-ujung bersungut-sungut, protes sama Tuhan, salahkan Tuhan. Pada akhirnya kecewa dan pada akhirnya bisa meninggalkan Tuhan. Tetapi orang yang taat tanpa syarat, dia boleh terus dia berdoa, terus mungkin dia berdoa meminta kepada Tuhan, terus dia menjalani juga hidupnya. Tetapi kalau Tuhan belum jawab, dia akan tetap bersyukur. Dia tidak akan pernah meragukan Tuhan. Dia tidak akan undur dari Tuhan. Karena saya belum dijawab oleh Tuhan, ya lebih baik saya berhenti dululah melayani, nggak dululah ke ibadah. Nanti sudah dapat jawaban, baru saya nanti akan ke ibadah. Udahlah, percuma saya berdoa. Tetapi kita belajar dari SMA, Sadrak, Mesak, Abednego. Apapun yang kita hadapi saat-saat ini, dalam kondisi seburuk apapun, dan kita sudah berdoa dan belum dijawab oleh Tuhan, tetap bersabar, tetap taat. Mari kita memiliki ketaatan karena didasari dengan kasih kepada Tuhan. Bukan karena ada syaratnya, bukan karena ada sesuatunya yang kita harapkan dari Tuhan. Kita taat, lakukan firman Tuhan, melayani Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Dan saya mengatakan bahwa Tuhan bukan Tuhan yang tidak mengerti. Dia Tuhan yang mengerti. Dia selalu akan menjawab kita tepat menurut waktunya Tuhan. Bukan tepat menurut waktunya kita manusia. Terkadang ketaatan yang didasari syarat pada akhirnya berusaha membawa kita kepada yang namanya mendesak Tuhan, supaya jawabannya itu jawaban yang kita inginkan tepat menurut waktunya kita. Mari kita harus belajar pada saat ini. Kalau kita mau keluar dari setiap ujian iman, menang dalam setiap ujian iman, mari kita mau taat terus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saya tetap mau mengiring Tuhan. Apapun, kalaupun belum ada jawaban, atau Tuhan jawab berbeda dengan apa yang kita inginkan, saya mau tetap taat. Dan saya percaya kita akan melihat kuasa Tuhan yang luar biasa. Dan ingat bahwa cerita ini cerita yang bukan cerita yang pada akhirnya akhir cerita yang tidak baik, akhir cerita yang bisa dikatakan
bahwa sesuatu yang pada akhirnya tidak ada hasilnya. Tetapi cerita ini adalah cerita happy ending, di mana akhir cerita Sadrak, Mesak, Abednego menikmati kuasa Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka keluar dari perapian atas penyertaan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Mereka menjadi kesaksian di tengah-tengah keberadaan Raja Nebukadnezar dan orang Babel pada saat itu. Saya mau katakan, ketika saudara dan saya menang, keluar dari ujian iman, karena kita adalah menjadi orang-orang yang tetap percaya terhadap kesanggupan Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang memiliki mata iman, dan kita menjadi orang-orang yang menyadari penyertaan Tuhan, dan kita menjadi orang-orang yang memiliki komitmen teguh kepada Tuhan dan taat tanpa syarat. Maka ketika kita keluar dari masalah pergumulan kita jadi kesaksian di tengah-tengah keberadaan keluarga kita, kesaksian di tengah-tengah pelayanan, kesaksian bagi banyak orang. Dan saya percaya pada akhirnya ketika orang boleh melihat kita ketika keluar dari persoalan, karena kita seperti Sadrak, Mesak, Abednego memiliki satu kehidupan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau, mereka boleh percaya sungguh juga kepada Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat, dan saya percaya pasti menjadi berkat dalam hidup kita, bagi saya, bagi saudara-saudara jemaat-jemaat Tuhan. Mari kita tetap di hari-hari ini membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari kita mau tunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar kita meminta kepada Tuhan, bukan sekedar kita hanya berdoa mengungkapkan pengeluhan kita, tapi mari kita mau semakin menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan taat kepada Tuhan, dengan memiliki pandangan iman, tetap percaya sungguh kepada Tuhan, memiliki komitmen di dalam Tuhan. Mari jemaat-jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan, dan bahkan kita akan menutup rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Percayalah, Tuhan mengerti, Tuhan peduli dengan hidupmu. Firman Tuhan katakan bahwa tanpa kita pun meminta, Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Tetapi kita juga harus menyadari, apakah di hari-hari ini kita lebih menggunakan mata jasmani kita, dan kita lupa bahwa ada pandangan iman yang Tuhan mau kita miliki. Di hari-hari ini apakah kita mulai meragukan kesanggupan Tuhan? Apakah di hari-hari ini justru kita kurang menyadari penyertaan Tuhan? Kita mulai mempertanyakan, apakah ada Tuhan bersama dengan saya di masa-masa ini? Dan apakah kita tetap berkomitmen dengan Tuhan, tidak main-main dengan Tuhan, semakin takut akan Tuhan? Bahkan apakah di hari-hari ini ketaatan kita ada syaratnya atau tanpa syaratnya? Di mana ketaatan kita, apakah di hari-hari ini karena ada maunya, atau karena memang benar kita taat karena kita mengasihi Tuhan? Mari firman Tuhan sudah jelaskan pada saat ini. Mari kita mau benar-benar menjadi orang-orang yang meresponi firman Tuhan. Dan firman Tuhan boleh pada saat ini, saya percaya, memulihkan hidup kita. Mari sama-sama kita sejenak merenungkan keberadaan diri kita. Mari kita mau banyak merenungkan keberadaan diri kita. Apakah saya sudah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan di dalam saya menghadapi masa-masa ini? Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Ubah hidup kami, bahwa kami menjadi orang Kristen yang benar-benar ada di dalam rel kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya kami sama-sama diberkati, baik jemaat-jemaat Tuhan yang mendengar maupun hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Pada saat ini kami datang merendahkan diri. Kami menyadari ujian iman kami mungkin di hari-hari ini secara umum adalah virus corona, adalah COVID-19, pandemi ini. Tetapi kami yakin kami punya Tuhan yang berkuasa,
Kami yakin kami punya Tuhan yang menyertai kami di masa-masa ini dan tidak akan membiarkan kami. Kami percaya Engkau menjauhkan kami dari virus corona. Engkau menjauhkan kami dari hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, bentuk kuasa-kuasa kegelapan. Bahkan kami berdoa pada saat ini, kalau ada pun kami yang sakit, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang tertutup jalan, Tuhan bukakan jalan. Pada saat ini, biarlah keberadaan pelayanan di tempat ini semakin diberkati. Melalui kehidupan kami Tuhan, kami semakin berakar dalam, bertumbuh sehat, berbuat tetap untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Ampuni dosa kami juga berdoa pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami. Biarlah Tuhan berbelas kasihanlah bagi bangsa kami. Biarlah virus corona ini boleh Tuhan hilang di tengah-tengah bangsa kami, sehingga bangsa kami bisa beraktivitas lagi dengan bebas. Bahkan Tuhan, kami berdoa Presiden, Wakil Presiden, para Menteri DPR, setiap aparat-aparat pemerintah, TNI, Polri, maupun juga Tuhan sampai ke tingkat paling bawah RT RW, Tuhan beri mereka kesehatan, kekuatan, mampu-mampukan mereka di dalam memimpin. Bahkan Tuhan pimpin mereka boleh memiliki hikmat, dan sehingga pada akhirnya mereka boleh mengambil keputusan yang tepat, pada akhirnya mensejahterakan masyarakat. Tuhan tolong para dokter, perawat, orang-orang yang berpartisipasi dan ada di garda terdepan dalam menangani COVID-19. Tuhan jadikan mereka saluran mujizat. Lewat hidup mereka banyak jiwa yang terselamatkan, yang pada akhirnya sembuh, dan menjauhkan mereka juga dari terpapar virus corona. Di hari-hari ini bukan lagi ada penyebaran, bukan lagi ada pertambahan. Biarlah ada kesembuhan yang terjadi, dan virus ini tidak lagi Tuhan tersebar, tetapi pada akhirnya kami boleh bebas beraktivitas karena virus ini boleh hilang di Indonesia ini Tuhan. Berkati juga secara khusus daerah Jatiwangi, tempat yang kami tinggali, tempat yang kami Tuhan saat ini berada. Kami berdoa daerah yang subur, daerah yang diberkati Tuhan, daerah yang aman, daerah di mana kami percaya kami boleh diberkati dan jadi saluran berkat. Daerah di mana ada gereja-gereja dan kami percaya gereja-gereja semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami memiliki kesatuan untuk menjadi saluran berkat, menyampaikan firman Tuhan, dan kami juga boleh jadi terang bagi kota ini, daerah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Dan pada saat ini hamba berdoa Tuhan bagi keberadaan aktivitas umat-umat Tuhan juga sepanjang minggu yang berjalan ini. Oh Tuhan tolong, Tuhan tolong setiap jemaat-jemaat, mulai dari anak sekolah minggu, pemuda, remaja, keluarga muda, orang tua, lanjut usia, semuanya ditolong, dilindungi oleh Tuhan. Sepanjang minggu ini kami percaya ada penyertaan Tuhan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, ada Tuhan karya Tuhan yang luar biasa dinyatakan, sehingga kami terus terheran-heran terhadap kasih Tuhan yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, dan kami menyerahkan keberadaan pelayanan di tempat ini, di mana kami di hari-hari ini terus Tuhan bersama-sama untuk Tuhan bergumul supaya kami bisa kembali bisa beribadah di dalam satu Tuhan perkumpulan yang pada akhirnya kami bisa bersama-sama dan kami memuliakan nama Tuhan di gereja ini, di tempat ini. Dan kami percaya segala keputusan yang kami telah ambil bersama itu semuanya datang daripada Tuhan, dan kami percaya bahwa kami boleh terus mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Dan mari jemaat-jemaat Tuhan, Engkau bisa menadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Berkat, penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat, berkat daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai Tuhan datang kembali. Maranatha, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.